Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gua Om Ardi. Ya, teman-teman, gua mau ngebahas sedikit nih. Jadi, teman-teman ada yang nanya nih di komen ya. Jadi dia nanya, "Om, sebaiknya kalau punya tunggakan tuh lebih baik tunggakan bunga atau pokok dulu yang dilunasin ya?" Jadi kayaknya teman kita ada punya tunggakan nih, jadi baru punya duit kayaknya. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman nunggak, itu biasanya dibagi dua, ada tunggakan bunga, ada tunggakan pokok. Tapi jangan lupa ada denda ya teman-teman ya, jangan lupa juga ya. Sebelum gue menjawab, gue bakal bahas dulu sistematika ya, penarikan apa ya, angsuran di perbankan ya, mau di bank, mau lembaga pembiayaan lain. Jadi teman-teman, setiap bulan teman-teman kan bayar cicilan ya. Misalkan teman-teman bayar cicilan 2 juta. Nah, di situ ada komponen bunga, komponen pokok gitu ya teman-teman ya, mungkin teman-teman udah tahu lah. Itu yang pasti didapat duluan adalah tunggak apa angsuran bunga dulu. Ya, jadi sebagian besar di perbankan atau lembaga pembiayaan ketika ada penarikan, pasti secara sistem, nggak pasti juga ya, mungkin sebagian besar lah. Kebanyakan akan menarik buat bayar bunga dulu, baru pokok. Jadi misalkan teman-teman cicilan 2 juta sebulan. Nah, misalkan di situ ada bunganya 500.000, pokoknya 1,5 juta. Kalau di total kan 2 juta misalkan. Teman-teman baru ada uang nih 1 juta nih. Masukinlah 1 juta kan ke buat bayar angsuran. Nah, itu bunga ketarik semua 500.000 selesai. Nah, 500.000 nya sisanya itu baru buat bayar pokok. Nanti kalau teman-teman nggak bayar lagi, ada tunggakan pokok 1 juta. Jadi secara sistem biasanya kalau teman-teman ada uang di rekening buat ngangsur tuh, pasti kedebet angsuran bunga dulu, baru angsuran pokok. Itu emang sudah seperti itu ya. Kebanyakan bank sih seperti itu ya, lembaga pembiayaan seperti itu. Nah, begitu juga dengan tunggakan teman-teman ya. Tunggakan nih, ketika teman-teman bayar, misalnya tertunggak nih teman-teman cicilan 2 juta nggak bayar sama sekali lah, lewatkan akhir bulan sehingga teman-teman call 2 kan. Terus teman-teman punya uang 1 juta, cicilan 2 juta menunggak dong, teman-teman masukin 1 juta, itu pasti ketarik itu tunggakan bunga dulu baru tunggakan pokok, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau sesuai di komen yang tadi bilang sebaiknya lunasin mana dulu, bukan sebaiknya lunasi mana dulu, secara sistem pasti ketarik bunga dulu baru pokok, emang seperti itu. Jadi bank atau lembaga pembiayaan nggak mau rugi dulu ya nggak, mereka narik keuntungan dulu kan, baru pokoknya belakangan, yang penting untung dulu, bunga dulu tarik, emang seperti itu. Jadi lebih baik lunasin yang mana ya, pasti bukan lebih baik, secara sistem pasti teman-teman ketarik dulu buat tunggakan bunga dulu secara sistem, baru akan tarik sisanya buat tunggakan pokok kalau teman-teman menunggak. Dan jangan lupa ada denda juga ya teman-teman. Nah, bicara mengenai ini, di Slick, teman-teman perlu ketahui bahwa di Slick atau BI checking ya, zaman dulu BI checking atau Slick sekarang. Nah, itu kalau teman-teman ada tunggakan, tercatat di Slick itu ada tunggakan pokok, juga ada tunggakan bunga. Mau teman-teman tunggakan pokok doang atau tunggakan bunga doang yang tersisa, kalau teman-teman memang ada tunggakan, pasti call 2. Jadi di Slick tidak melihat teman-teman tunggakannya apa ya. Sepanjang ada tunggakan, mau pokok, mau bunga, pasti call 2. Itu diselik seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa, oh, ya udah saya bayar bunganya aja dulu, nggak bisa ya. Kecuali teman-teman posisinya restrukturisasi kredit ya kan. Berapa bulan teman-teman bayar bunga doang gitu, bisa ya. Tapi itu pengajuannya lama, ribet ya kan. Dan dipilih-pilih kan, belum lagi bosnya nggak mau, usahanya kan masih ada kan gitu kan ya. Belum lagi kamu keenakan analisnya, baru dikasih kemarin udah restra kan gitu kan, akhirnya macet sendiri gitu ya. Yang biasanya seperti itu yang terjadi ya. Oke sih, itu aja bagus misalkan ya, yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat, yang pasti bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.